tanah yang bersifat padat atau liat akan lebih susah untuk ditinggali oleh mikroba atau cacing. Tanah yang memiliki pori-pori lebih sedikit memiliki daya buang air ke atas lebih cepat. Halo Sobat Ensiklo, bertemu kembali dengan kami, tim Ensiklo. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan satu hal penting ketika kita berbicara pertanian. Apa itu? Kita akan berbicara tentang tanah, atau yang umumnya dipakai sebagai media tanam pertanian. Kali ini saya akan bercerita tentang satu konsep ekologi tanah. Berbicara tentang ekologi tanah, setidaknya kita berbicara tiga hal. Yang pertama, kita bicara soal fisika tanah. Yang kedua, berbicara tentang unsur biologi tanah. Dan yang ketiga, bicara tentang kimiawi tanah. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbicara tentang salah satu aspek saja. Kita akan berbicara tentang fisika tanah. Nah, dalam kesempatan kali ini, tidak seperti biasanya, saya seorang diri, saya ditemani oleh kawan bernama Mukhosis. Mas Mukhosis ini akan membantu nanti saat praktikum untuk menunjukkan bagaimana fisika tanah yang baik. Berbicara pertanian dewasa ini, orang sangat terfokus untuk membicarakan pupuk. Jadi dari waktu ke waktu, diskusi tentang pertanian seringkali terfokus membicarakan apa pupuk yang bisa kita gunakan, apa pupuk yang harusnya kita pakai, dan apa pupuk yang kita berikan untuk setiap jenis tanaman. Pada prinsipnya itu tidaklah salah, tapi kemudian menjadi penting kita untuk membicarakan tiga hal dalam pertanian. Yang pertama adalah perawatan media tanam atau yang kita sebut dengan tanah atau sebagainya. Yang kedua adalah perawatan tanaman, dan baru yang ketiga kita akan berbicara tentang nutrisi tanaman. Membicarakan salah satu saja dari ketiga elemen tadi akan menghasilkan pertanian yang tidak maksimal, atau justru sebaliknya. Contoh dalam praktek-praktek pertanian umumnya sekarang, dengan membicarakan bagaimana hanya pupuk, dan pupuk, akhirnya kita terjebak pada praktek penggunaan pupuk kimiawi secara masif dan terus-menerus sebagai yang utama. Walhasil kita melupakan ekologi, kita melupakan struktur tanah, kita melupakan lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, praktek kali ini secara tidak langsung akan menjelaskan bagaimana sifat tanah yang baik untuk pertanian. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana pengaruh penggunaan bahan-bahan organik atau orang bisa sebut kompos dan lainnya untuk memperbaiki struktur tanah. Tanah yang baik untuk media tanam pada dasarnya harus memenuhi beberapa aspek, seperti satu, kemampuan untuk menyimpan air dengan baik. Yang kedua, daya resap yang baik. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menjadi rumah yang ramah bagi bakteri atau agen-agen hayati lain yang hidup sebagai penunjang tanaman ketika tumbuh dan berkembang. Misalnya, cacing. Kita bisa lihat di banyak sawah, di banyak area pertanian saat ini sulit menemukan cacing. Kenapa? Karena tanah tersebut sudah terkontaminasi oleh unsur-unsur kimiawi yang masif, sehingga agen-agen hayati tadi kemungkinan besar sudah musnah atau kemungkinan sudah hilang. Hal serupa nampak juga, katakanlah, bisa kita lihat dari persawahan-persawahan di mana kini semakin sulit untuk menemukan belut. Ini juga adalah indikasi bahwa proses penggunaan pupuk ditambah dengan pestisida secara masif dapat membunuh biota atau setidaknya mengganggu tekstur tanah sehingga biota-biota tertentu tidak bisa hidup secara maksimal. Hal ini juga berimbas salah satunya pada biota-biota atau hewan-hewan renik yang seperti bakteri misalnya, yang pada prinsipnya sangat membantu proses-proses kimiawi dalam tanah. Misalnya, bakteri A berfungsi untuk mengikat nitrogen. Ketika bakteri tersebut hilang, maka kemungkinan tanah memiliki unsur nitrogen yang baik dan alami akan hilang. Sehingga petani dipaksa untuk memasukkan nitrogen lain. Dan inilah yang kemudian penting untuk kita perhatikan. Sekali lagi, pertanian tidak hanya menyangkut pupuk, tapi juga menyangkut ekologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan dengan alat-alat sederhana ini 4 uji coba terhadap media tanam. Yang pertama
adalah uji tekstur terhadap tanah. Yang kedua adalah uji daya serap air. Nah, yang ketiga adalah uji porositas atau bagaimana air bisa mengalir dengan cepat atau tidak di dalam tanah. Nah, yang keempat adalah uji aerasi atau kemampuan daya resap udara di dalam tanah. Kenapa udara penting untuk ada di dalam tanah? Teman-teman perlu ingat, respirasi atau pernafasan tanaman salah satunya dilakukan oleh akar. Jadi akar pun butuh bernafas. Sehingga apabila tanah sangat padat, atau contoh tanah lempung ya, dengan artinya memiliki pori-pori yang sedikit, maka kondisi tersebut akan menyulitkan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Meskipun ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh dalam kondisi-kondisi yang ekstrim. Untuk menunjukkan kondisi-kondisi ideal dalam tanah, kali ini kami sudah memiliki dua jenis tanah yang berbeda. Ini adalah tanah sawah murni atau tanah yang kesehariannya diberi pupuk kimiawi plus pestisida kimiawi secara reguler. Selain tanah yang berasal dari sawah, kami juga sudah menyiapkan ini adalah kompos yang dibuat dari kotoran hewan. Di samping itu juga dicampurkan dengan hasil pembusukan buah-buahan dan sayur mayur yang dilakukan oleh Maggot BSF. Nah, kedua bahan ini akan kami gunakan untuk melakukan uji tentang tanah tadi. Nah, uji pertama yang akan kami lakukan adalah uji daya resap tanah. Nah, untuk melakukan uji ini kita dapat melakukannya secara sederhana. Yang pertama adalah secara seimbang kita siapkan tanah yang sudah dicampur dengan kompos seukuran tertentu. Misalnya di sini kita ambil setengah kilo, maka nanti kita juga akan siapkan setengah kilogram tanah murni. Mungkin bisa dibantu siapkan Mas Mukhasis. Oke, ini tanah yang sudah dicampur kompos. Nah, sebenarnya kita siapkan juga tanah yang masih murni atau masih tanah sawah yang belum dicampur dengan kompos. Uji pertama yang akan kita lakukan adalah uji kapilaritas atau uji bagaimana kemampuan air turun dalam struktur tanah yang berbeda. Nah, untuk menyiapkan itu, kita siapkan setengah kilo, kita timbang ya supaya presisi, tanah yang sudah kita campur dengan kompos dengan tanah murni yang berasal dari sawah. Silakan ditimbang dahulu. Nah, untuk cawan uji kita menggunakan alat yang cukup sederhana. Ini botol air mineral, di bawah sini sudah kita bolongi. Nanti kita akan coba. Nah, ini kita tempatkan keduanya di sini. Kami sudah memberi tanda tanah sawah dan tanah organik. Silakan Mas, dibantu. Itu untuk tanah sawah murni, berarti yang di sini ya. Dan yang kedua adalah tanah yang sudah dicampuri kompos. Untuk memperlakukannya, kita akan persiapkan air dengan ukuran yang sama. Saya akan persiapkan masing-masing air sekitar 400 ml. Untuk menguji kapilaritas, kedua jenis tanah tadi akan kita beri air dalam jumlah yang sama. Ini adalah tanah sawah, ini adalah tanah organik atau tanah yang sudah dicampuri kompos. Saya akan beri masing-masing 400 ml. Teman-teman di sini teman-teman bisa lihat tanah yang memiliki unsur organik cukup baik atau kompos memiliki kapilaritas yang cukup baik. Air segera turun ke bawah. Nah, sementara di sini tanah sawah murni yang sudah terkena pupuk kimiawi dan pestisida kimiawi hingga saat ini belum meneteskan air. Bahkan pada kondisi di mana tanah-tanah ini adalah tanah-tanah dalam bentuk bongkahan. Artinya tanah yang memiliki unsur organik cukup atau memadai akan memiliki kapilaritas yang lebih baik dibandingkan tanah yang tidak diberi unsur organik dan justru diberi selalu unsur kimiawi seperti urea, kemudian diberi pestisida kimiawi. Uji kedua yang akan kita lakukan adalah uji tekstur tanah. Nah, untuk menguji tekstur tanah ini kita akan coba lagi menyiapkan bahan. Untuk melakukan uji tekstur tanah, kita akan menyiapkan bahan yang sama. Satu porsi tanah sawah atau tanah yang tidak diberi kompos
dengan 1 porsi tanah yang sudah diberi kompos. Ini akan ditimbang secara setara. Untuk melakukan uji tekstur tanah, yang akan kita lakukan adalah seperti membajak. Coba, ini adalah tanah sawah. Kita akan beri air untuk diratakan. Nah, ini airnya bisa lebih ya. Untuk melakukan uji tekstur, tanah yang sudah kita campurkan dengan air tadi akan kita letakkan di dalam plastik. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah plastik es mambo ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk uji coba kali ini. Nah, saya akan dibantu untuk memasukkannya. Ini akan kita ikat dengan kuat, lalu kita gantung, supaya nanti kita dapat gambaran tentang struktur tanah yang ada pada tanah sawah tadi. Tapi sebelum itu, kita perlu jadikan ini homogen terlebih dahulu. Nah, sembari ini akan disiapkan juga tanah, 1 komposisi tanah lagi yang terdiri dari unsur tanah murni atau tanah sawah murni dengan campuran kompos. Nah, setelah homogen, tanah ini akan kita gantung. Kita ikat supaya terjadi pengendapan. Hasil dari pengendapan inilah yang kita gunakan untuk membedakan unsur-unsur yang terkandung dalam tanah. Seperti tanah pertama, kita akan masukkan tanah berkompos ini ke dalam plastik. Teman-teman, ini adalah hasil pengendapan 2 bahan tadi. Yang pertama, ini adalah tanah sawah. Sudah kita tandai, dan di sini adalah tanah yang dicampur dengan kompos atau unsur organik. Pertama, kalau dilihat secara umum, kita bisa lihat air dari tanah yang dicampuri bahan organik akan berwarna lebih keruh dibandingkan dengan air yang kita campurkan dengan tanah yang semata tanah sawah. Nah, di sini kalau kita lihat secara detail, maka kita akan bisa melihat 3 unsur utama dalam tanah yang berbeda. Nah, kalau dilihat pada tanah sawah ini, ada tampak garis jelas. Yang paling bawah ini, 1, saya tandai dengan garis. Nah, kedua dan ketiga. Artinya di sini kita dapat melihat perbedaan cukup jelas. Di bagian bawah ini adalah komposisi tanah yang paling berat. Ini biasanya adalah tanah pasir. Bisa dicek, kalau dipegang pun akan terasa. Ini adalah tanah pasir. Nah, sementara yang kedua ini adalah tanah debu. Nah, sementara yang ketiga adalah tanah bagian yang liat. Nah, akan tersusun sedemikian rupa sesuai dengan masa jenis masing-masing tanah. Kita akan bisa lihat. Nah, jika dilihat di sawah, kita tidak bisa merinci susunan ini. Tapi ketika kita simulasikan dengan sedemikian rupa, kita bisa mengetahui beda masing-masing unsur tanah berdasarkan masa jenis. Dan ini terpisah. Nah, ketika kita bicara tanah yang sudah diberi unsur organik atau kompos, kita bisa lihat bahkan tidak ada sekat atau batasan yang jelas antara pasir, debu, dan liat. Artinya kalau kita melihat simulasi ini, kita dapat memahami bahwa unsur organik bisa memadukan unsur-unsur yang berbeda dalam tanah sehingga menjadi lebih homogen dan menjadi satu. Nah, dengan simulasi ini kita juga bisa mengetahui bagaimana peran unsur organik untuk mengikat satu unsur tanah dengan unsur lainnya. Nah, uji coba yang ketiga kita lakukan dengan cara yang terbalik. Kalau yang pertama dengan meletakkan air di atas dan kita biarkan menetes, tapi uji yang ketiga kita lakukan dengan meletakkan air di bawah dan melihat bagaimana air dapat meresap melalui tanah sawah dan tanah yang tercampur baik dengan bahan organik. Di sini saya memberikan air sekitar 300 ml untuk kedua cawan ini. Nanti kita akan uji. Baik, teman-teman, ini adalah tanah yang sudah dipersiapkan tadi oleh Mas Mukhasis. Ini tanah organik atau tanah yang dicampuri kompos. Dan ini tanah yang murni atau tanah sawah. Nah, kita akan coba. Di sini tadi sudah saya tuangkan 300 ml air. Dan keduanya akan kita letakkan di cawan yang berbeda. Ini adalah untuk yang organik. Dan di sini adalah untuk yang tanah sawah biasa. Kita akan lihat siapa yang akan lebih cepat
sampai ke atas. Kalau diperhatikan teman-teman, tanah sawah ini lebih cepat diresapi oleh air ketika dari bawah. Sementara tanah dari yang dicampuri bahan kompos akan lebih lama. Teman-teman, dari uji yang pertama kita bisa lihat perbedaannya. Ini adalah tanah yang organik ya. Dia, kalau kita lihat hasil air yang mengendap atau menetes ini lebih berwarna, artinya dia memiliki unsur organik yang lebih banyak. Nah, sementara tanah sawah murni yang sering atau lebih tepatnya hanya diberi pupuk kimia dan diberi juga pestisida kimiawi, kita lihat air yang disaring pun masih tampak bening meskipun ada endapan yang ada di sini. Ini sedikit sekali. Dari sisi ini saja kita bisa melihat nilai kekayaan unsur dari keduanya yang berbeda. Nah, mari kita coba takar. Dari air yang sudah melewati masing-masing tanah ini akan seberapa banyak yang tersisa di dalam media tanah. Ini adalah tanah sawah. Kita akan coba takar seberapa banyak air yang bisa ditahan. Nah, kalau dilihat di sini, ini perkiraan 300 lebih 10 ya, 300 ml lebih 10. Artinya banyak air yang turun ke bawah. Sementara ini air dari tanah yang dicampur kompos. Kita takar juga seberapa banyak airnya. Nah, kalau ditakar nampak kurang dari 250. Perkiraan saya ini sekitar 200 ml yang turun ke bawah. Artinya di sini, di tanah ini lebih banyak air yang tersimpan dibandingkan dengan tanah sawah murni. Dari uji ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya unsur dari bahan organik itu mencipta pori-pori yang baik. Nah, pori-pori yang baik itu akan mampu menurunkan air dengan cepat, tapi di lain sisi bahan-bahan organik memiliki kemampuan daya simpan air yang lebih baik dibandingkan sawah yang tidak diberi unsur organik. Di sini kita bisa lihat dari unsur kayanya akan berbeda, kemudian dari bagaimana daya simpannya juga berbeda. Nah, kalau ini adalah daya simpan dan daya resap air ke bawah, di tes kedua kita bisa melihat bahwasanya tanah yang memiliki pori-pori lebih sedikit memiliki daya buang air ke atas lebih cepat. Kalau bisa dianalogikan, mari kita analogikan dengan mesin pompa air. Mesin pompa air itu hanya memiliki satu saluran tanpa pori-pori yang banyak. Maka air akan berlangsung deras, air akan mengalir dengan deras ke atas ketika disedot. Nah, tetapi dengan pori-pori yang banyak, apabila pompa air kita bolongi, pastinya jumlah air yang tertarik tidak akan deras lagi. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya tanah yang memiliki unsur organik cukup baik, satu memiliki pori-pori lebih baik, yang memiliki resapan ke bawah lebih baik dan penyimpanan air lebih baik. Yang kedua, pori-pori yang banyak tadi justru memiliki kemungkinan untuk membuang air lebih sedikit ketika terjadi penguapan. Hal ini menjadikan siklus pertanian akan menjadi lebih baik. Pori-pori di dalam tanah yang memiliki unsur organik bagaimanapun akan lebih memungkinkan menampung unsur-unsur hidup, misal mikroba atau cacing. Nah, sementara tanah yang bersifat padat atau liat, ini ya, kalau teman-teman lihat, akan lebih susah untuk ditinggali oleh mikroba atau cacing. Nah, kalau dilihat di sini sedikit saja dilihat, di sini sudah tampak retakan-retakan. Artinya yang terbentuk ketika air sudah lewat adalah pori-pori dalam ukuran yang lebih besar. Nah, jika ini terjadi pada tanah persawahan, maka inilah yang kita saksikan dalam keseharian kita. Tanah sawah yang retak ketika musim kemarau. Tanah yang tidak menyimpan air, terbuka pori besarnya dan kemudian lebih cepat terjadi penguapan. Jadi jangan heran kalau tanah yang tidak diberi unsur organik akan kehilangan lebih banyak air ketika musim kemarau. Tanah retak tidak akan terjadi pada lahan yang memiliki unsur organik memadai atau cukup. Nah, sementara retak tadi akan terjadi pada tanah-tanah yang seperti ini, yang tidak memiliki unsur organik mencukupi. Nah, di sini teman-teman, kita jadi tahu pentingnya unsur hara organik yang kita masukkan ke dalam lahan tanam.
Selain terkait dengan daya serap air, daya alir air, dan daya simpan air di dalam tanah, keberadaan kompos atau bahan organik juga akan mempengaruhi ketersediaan udara. Hal ini sama sepertinya. Dengan baiknya pori-pori di dalam tanah, maka akan baik pula atau akan banyak pula jumlah udara yang berada di dalam tanah. Ini juga termasuk hal penting untuk tanaman karena akar pada prinsipnya butuh untuk bernafas. Nah, saat ini kita sedang berbicara 3, daya alir air, lalu daya kemampuan tanah untuk menyimpan air, dan kemampuan tanah untuk juga menyimpan udara yang dibutuhkan oleh perakaran tanaman. Sudah? Sudah. Oke, baik. Teman-teman Ensiklo, itu tadi sekedar pengantar dari kami tentang ekologi tanah yang terkait dengan fisika tanah. Semoga dengan melihat video ini kita jadi mengetahui begitu pentingnya unsur hara organik pada media atau pada lahan yang kita gunakan untuk bercocok tanam. Apapun itu tanamannya, sawah, atau ketika kita menanam hortikultura, atau ketika kita menanam lainnya. Nah, dari sini semoga menjadi pembelajaran yang baik bagi kita untuk sedikit mengurangi, kalau tidak bisa berhenti, penggunaan pupuk-pupuk kimia secara masif. Dan mulai memasukkan unsur-unsur organik ke dalam tanah. Demikian teman-teman, jika mendapati konten kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar ketika ada konten-konten serupa teman-teman bisa mendapatkan update. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam.